Teman-teman kelas retorika yang terkasih, kita masuk di KBM hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman yang terkasih, dalam KBM hari ini, hari Kamis ini, pertama-tama saya mau menginventarisir hasil kerja kalian yang memang sudah dikerjakan dan dikumpulkan lalu diserahkan, dikirim melalui WA, melalui email, mungkin juga ada yang melalui Google Classroom. Maka hari ini sebelum kita masuk untuk menginventarisir sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya mau menginventarisir beberapa tugas yang sudah masuk dan saya apresiasi tugas yang kalian sudah buat, tapi sekaligus juga mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengumpulkan. Saya tidak tahu apakah benar-benar belum mengumpulkan atau jangan-jangan, mudah-mudahan dugaan saya ini salah, belum dikerjakan sama sekali. Artinya 2 minggu sebenarnya sudah diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas ini. Saya minta tolong untuk serius dalam mata kuliah, entah mata kuliah ini atau mata kuliah yang lain. Sekali lagi, keseriusan kalian menunjukkan bahwa kalian memang benar-benar ingin menanggapi panggilan Tuhan juga dengan serius. Jadi teman-teman, beberapa tugas yang sudah saya inventarisir dari terutama WhatsApp dan Gmail ini saya kira bisa dilihat di sini ya. Ada yang sudah mengumpulkan sekali lagi, yang sudah lengkap, yang sudah selesai, tapi juga ada yang belum. Nah, ini yang saya beri tanda V atau tanda centang ini artinya sudah mengumpulkan, dan di sini saya bagi apakah dia sudah mengumpulkan makalah yang berupa Word atau PowerPoint atau video presentasi atau dua-duanya sudah masuk. Jadi tandanya seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah mengumpulkan dia dalam bentuk yang saya centang V besar dan saya garis kurung fix, artinya ini adalah teman yang sudah mengumpulkan video presentasi, dan di dalam video presentasi itu disertakan PowerPoint seperti cara saya mengajar ini. Jadi seperti itu ya. Nah, sementara yang saya centang V kecil artinya entah itu dia hanya mengumpulkan PowerPoint-nya atau Microsoft Word-nya, atau dia hanya mengumpulkan video presentasinya, V dua-duanya V kecil, artinya sudah komplit, sebenarnya hanya terpisah. Mudah-mudahan dipahami apa yang saya maksudkan ya. Sekali lagi, teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas, saya beri centang. Saya beri tanda centang, entah itu V kecil ataupun V besar. Nah, V besar sekali lagi itu yang sudah menyertakan video dan makalahnya secara bersamaan dalam video presentasi seperti saya mengajar seperti ini. Nah, untuk 4 orang pertama ya memang ini yang menjadi giliran sebenarnya sudah mengumpulkan. Hanya Emmanuel Yuliman sudah mengumpulkan lewat WA dan saya kira lewat Gmail ya, Word dan PowerPoint, dan katanya sudah atau sedang dikirim sampai video ini dibuat. Video presentasinya sedang dikirim. Saya tunggu dalam waktu 3-4 hari ini. 3-4 hari ini saya tunggu untuk Emmanuel Yuliman mengumpulkan video presentasinya. Danu Mikael belum mengumpulkan video presentasinya. Belum saya terima.
Jadi sekali lagi ini sekaligus cek apakah teman-teman sudah mengirim tapi belum saya ACC atau belum saya buka atau terselip, entah terkirim kemana. Silahkan dicek ya. Misalnya saya sudah mengirim Romo, dua-duanya sudah saya kirim, atau saya sudah mengirim makalahnya tetapi kenapa belum dicentang. Nah, seperti itu kalian nanti tinggal langsung ngecek dan bisa memberi komentar di video ini atau langsung lewat WhatsApp atau di Google Classroom. Silahkan langsung mengecek ya, apakah kalian sudah mengumpul tapi belum saya kasih centang, belum saya kasih tanda bahwa kalian sudah mengumpul. Jadi silahkan untuk mengeceknya. Sekali lagi, untuk 4 orang pertama itu yang saya masih tunggu adalah Danu Mikael untuk video presentasinya. Danu Mikael untuk kelas retorika, pertama-tama kelas retorika supaya kita urut. Lalu Emmanuel Yuliman sampai video ini saya buat, masih saya tunggu video presentasinya. Lalu Valvius Gonçalves, nah ini sudah mengirimkan presentasinya, dan di dalam presentasinya itu ada PowerPoint. Nah, menurut saya apresiasi yang cara seperti ini. Ya, semua saya apresiasi, tetapi cara yang seperti ini saya kira lebih simpel agar nanti ketika video ini di-share ke teman-teman, yang teman-teman sebagai audiens lebih gampang untuk menangkap. Lalu yang sama sekali belum saya terima, Gregorius Fernandes Putra tadi sudah bertanya di WA, hanya saya bingung mau menjelaskannya seperti apa. Saya kira pesan saya sudah cukup jelas waktu di video pertama atau video kedua ya tentang pembagian tugas ini. Jadi silahkan membuat makalah, entah makalah itu dikirim atau tidak, buatlah makalah. Dalam makalah itu presentasikan. Nah, ketika kalian mempresentasikan, ini untuk Gregorius Fernandes ya, dan untuk yang lain yang mungkin juga belum jelas ya. Dan ketika kalian mempresentasikan video, dan di dalam video itu hanya tampak muka saja, tanpa PowerPoint, jadi makalah itu wajib dikirim. Nah, kirimnya kapan? Ya secepatnya, dalam minggu-minggu ini saya tunggu. Untuk yang di bawah 4 teratas ya, 4 nomor absen teratas, minggu-minggu ini tetap saya tunggu. Jadi secepatnya dibuat supaya tidak menunda tugas. Pasti banyak tugas dari mata kuliah yang lain juga perlu dikerjakan. Jadi seperti itu ya untuk Gregorius Fernandes dan beberapa teman yang mungkin masih belum ngeh terhadap tugas yang saya berikan. Nah, yang lain juga masih saya tunggu. Ini Mikael Octavianus belum sama sekali. Nikolaus RST Putra sudah mengirim dalam bentuk makalah. Yang masih saya tunggu video presentasi. Begitu juga dengan Paulus Tegar, masih berupa makalah yang saya terima. Petrus Bagul, Pius, Sylvester Rico ini belum sama sekali. Lalu Vincentius Ferreri Pascal Parero sudah mengirim dalam bentuk makalah. Yohanes Wahyu Vega sudah mengirim dalam bentuk makalah. Yosep Parapen Murup ing Katresnan juga sudah mengirim dalam bentuk makalah. Julius Susilo sudah mengirim dalam bentuk makalah dan video presentasi, artinya sudah komplit, sudah lengkap. Nah, yang ke-17 ini Yusuf Zogi Pratama. Saya nggak tahu apakah Yusuf Zogi ini masih aktif atau gimana. Silakan nanti memberikan bentuk kehadiran atau semacam kita katakan itu feedback, apakah masih ada dan di mana menjalani seminari diasporanya. Ini untuk kelas retorika. Sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah mengumpul dan belum saya beri tanda centang, silakan nanti untuk menghubungi saya secara pribadi. Lalu untuk kelas retorika B, itu yang sudah mengumpul itu Bernardinus Lili Arianto.
itu sudah bentuk makalah dan video presentasinya. Franciscus Cahya Afril itu juga dalam bentuk makalah dan video presentasi. Marcelinus Tama ini mengumpulkan dalam video presentasi fix, artinya sudah dalam video itu disertakan dengan PowerPoint-nya. Lalu Marcelinus Okto Dwi Kuncoro yang membahas Yesus bin Sirah ini sudah mengirim PowerPoint, makalah ataupun video presentasinya sudah komplit. Lalu Septinus Irmanzai, Stefanus Robert, dan William Rudi itu sudah mengirim makalah. Untuk William Rudi Saputra sudah mengirim makalah dan sekaligus video presentasinya. Sedangkan teman-teman yang lain ini masih tetap saya tunggu untuk tetap mengerjakan tugas yang saya berikan agar keseriusan Anda semua nampak bagaimana kalian menanggapi mata kuliah ini dimanapun kalian berada saat ini. Ini untuk semacam check and recheck dari tugas yang saya berikan, karena untuk minggu depan saya kira nanti akan sudah bisa ditampilkan video presentasi dari teman-teman kalian yang sudah mengirim. Nanti saya upload di channel ini, lalu saya sertakan linknya di Google Classroom dan kalian bisa menanggapi, bisa berdiskusi dari presentasi teman-teman kalian. Tentu tidak semuanya langsung, tetapi bisa 3 atau 4 teman terlebih dahulu. Itu saya kira untuk saat ini kita akan beranjak masuk ke topik pembahasan kita. Kita masuk ke materi kita ya. Kita masuk ke materi, melanjutkan materi kita sebelumnya. Ya, baik teman-teman. Kemarin kita sampai di sini, kita melihat sekilas ke belakang ya. Tentang kita kemarin sudah berusaha untuk mengerti, memahami apa itu kitab suci ditinjau dari pengertiannya, dari asal katanya. Yakni ada yang menyebut kitab suci, ada yang menyebut Alkitab, artinya kurang lebih sudah saya jelaskan untuk minggu yang lalu. Lalu ini seperti ini, bahasa asli paling tidak kita mengerti dari slide yang kedua ini. Bahasa asli kitab suci itu Ibrani, Aram, dan Yunani. Lalu bahan atau media dari kitab suci, perkamen dan papirus itu yang paling terkenal. Perkamen itu kulit binatang, papirus itu sejenis pandan air yang dibelah, dipipih, dan dianyam. Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya. Yang sebelah kiri itu perkamen dari kulit binatang, yang sebelah kanan itu adalah papirus. Lalu kita masuk ke pengarang kitab suci. Nah, sekarang kita masuk ke pengarang kitab suci. Baik teman-teman, jadi di sini kalau kita bertanya siapa pengarang kitab suci, pasti langsung bisa kita tegaskan di sini bahwa pengarang yang pertama dan terutama adalah Allah sendiri. Jadi yang mengarang kitab suci, mungkin bahasanya tidak pengarang ya, karena kalau kita katakan pengarang seolah-olah itu hanya sekedar karangan atau semacam cerita-cerita yang tidak terjadi, atau bagaimana seperti kita di SD atau di SMP mengarang seperti itu. Mungkin tidak begitu tepat kata ini, tetapi pasti bisa dimengerti artinya, bahwa yang mengarang artinya ya yang merancang segala sesuatunya, yang mengilhami penulis-penulis kitab suci yang sekarang sudah berbentuk dalam buku Alkitab itu adalah Allah sendiri.
Pertama-tama itu berasal dari inisiatif Allah. Jadi kalau kita bertanya siapa pengarang kitab suci, jawabannya dengan tegas adalah Allah. Tidak ada yang lain. Allah lah yang mengarang, atau Allah lah yang memberi ide bahwa karya-karya itu, cerita-cerita dalam kitab suci itu sekarang termuat dan diimani oleh orang Kristen dimanapun berada. Lalu kitab suci itu ditulis dengan ilham Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Ya, Roh Kudus itu Allah. Tentu kita mengerti ya tentang pribadi Allah, tentang Trinitas, satu hakikat, satu Allah dengan 3 pribadi. Dikatakan di sini dengan ilham Roh Kudus, ya ilham Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, yang tidak lain adalah Allah. Jadi kita mempunyai Allah sebagai pengarang, atau bahasa Inggrisnya author, sehingga kitab suci kita disebut dengan sabda Allah. Maka kalau kita misalnya mendengar bacaan-bacaan kitab suci diperdengarkan kita waktu entah dimanapun berada, terutama dalam peribadatan dan misa, selalu diakhiri dengan kata-kata seperti ini, demikianlah sabda Tuhan. Lalu dijawab oleh umat, syukur kepada Allah, atau terpujilah Kristus kalau yang dibaca itu adalah Injil. Selalu ada seruan, demikianlah sabda Tuhan. Loh, tetapi itu kan yang menulis Daud misalnya, ketika yang dibaca itu adalah kitab kebijaksanaan, atau kitab setelah kebijaksanaan, Mazmur ataupun Amsal, itu kan yang menulis Daud misalnya, kan gitu kan. Tetapi kenapa di situ dikatakan demikianlah sabda Tuhan? Nah, nanti kita akan lihat ulasan berikutnya. Nah, seperti ini. Orang-orang terpilih sebagai pengarang atau penulis. Loh, apakah ini tidak bertentangan dengan kalimat sebelumnya? Allah yang mengarang, tapi kenapa kok di sini ada orang-orang yang terpilih sebagai pengarang atau penulis? Jadi jawabannya adalah bahwa dari zaman dahulu Allah itu sudah memilih orang-orang tertentu. Ilham itu berasal dari Roh Kudus atau berasal dari Allah, tetapi Allah memilih orang-orang tertentu dari zaman-zaman yang berbeda tentunya, dengan latar belakang sejarah yang berbeda, untuk menuliskan rencana-rencana Allah atau situasi-situasi hidup manusia bersama dengan Allah. Jadi dari sini sudah terlihat cukup jelas ya, bahwa Allah memilih orang-orang tertentu, artinya menggerakkan hati, menggerakkan pikiran, lalu menggerakkan tangan untuk menuliskan peristiwa-peristiwa iman itu dalam suatu latar belakang yang sesuai dengan situasi sejarah manusia pada saat itu. Nah, persoalannya bahwa pada waktu itu adalah, bukan persoalan sebenarnya, ini adalah semacam ya Allah pada waktu itu mewahyukan dirinya pada orang Yahudi atau pada orang Israel, sehingga latar belakang penulisan itu ya sekitar tentang dunia orang Yahudi atau dunia orang Israel. Nah, kalau Allah mewahyukan diri kepada orang Indonesia, kepada orang Jawa, kepada orang Batak, kepada orang Flores, tentunya dengan latar belakang kita. Tetapi bahwa Allah pada waktu itu mewahyukan diri pada orang-orang Israel, maka bahasanya ya bahasa orang Israel atau bahasa orang-orang pada waktu itu. Apa yang dipakai oleh bahasa orang pada waktu itu? Bahasa Aram, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Kemudian yang lebih muda, yang paling tua adalah bahasa Aram. Bahasa Aram. Maka tulisan paling tua biasanya ya bahasa Aram itu sendiri. Lalu orang yang terpilih itu dari pengalaman iman atau refleksi orang tertentu. Jadi pengalaman dan permenungan akan perjumpaan dengan rahmat Allah.
Sekali lagi bahwa kitab suci itu ditulis berdasarkan dengan pengalaman iman, perjumpaannya dengan Tuhan. Bukan semata-mata karena ingin menuliskan keadaan geografis atau sejarah yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan kehidupan Israel bersama dengan Allah, tentunya tidak. Jadi selalu pengalaman itu tertuang menjadi tulisan karena pengalaman iman. Dan pengalaman iman masing-masing orang pasti juga berbeda. Misalnya kita katakan, ketika kita misa bersama sekalipun, bersama dalam suatu komunitas, kita juga akan mengalami pengalaman iman yang berbeda. Ada yang tersentuh sedemikian dalam, ada yang tidak tersentuh sama sekali, ada yang ngantuk, ada yang tertidur, dan seterusnya. Jadi pengalaman iman masing-masing orang itu berbeda, dan pengalaman iman yang dipilih atau orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menuliskan pengalaman iman itu tentunya orang yang memiliki pengalaman iman yang dalam, benar-benar mengalami perjumpaan dengan rahmat Allah. Lalu yang berikutnya, mereka itu, orang-orang terpilih itu berasal dari bangsa tertentu dengan warisan budaya dan religius tertentu yang berbeda sekaligus. Ketika mereka berada di Israel, ya kehidupan bangsa Israel bersama dengan orang-orang atau bangsa yang ada di sekitarnya. Ketika mereka berada di Mesir, ya budaya, warisan dengan budaya Mesir dan seterusnya. Sekali lagi mereka berasal, penulis-penulis yang dipilih oleh Allah ini, kita katakan pengarang-pengarang suci ini, berasal dari budaya yang berbeda. Lalu hasil yang dicapai bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Jadi tulisan-tulisan suci itu, pengalaman bersama dengan Allah itu dituliskan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, terutama untuk generasi-generasi kemudian, supaya warisan atau perjumpaan iman itu tidak hilang, tetapi selalu diingat. Misalnya kita katakan ketika Musa ke Gunung Sinai, lalu di sana Musa menerima 10 perintah Allah. Lalu pengalaman itu tentu diingat oleh orang-orang pada waktu itu dengan pengalaman iman yang berbeda. Masing-masing pasti berbeda menanggapi pengalaman itu. Pengalaman yang luar biasa yang dialami antara Musa dan Allah, Musa bersama dengan bangsa Israel. Nah, pengalaman itu terjadi dalam konteks waktu. Dalam konteks waktu tertentu. Dan pengalaman itu luar biasa sehingga pengalaman itu diwariskan kepada anak cucu mereka. Supaya tidak hilang maka dituliskan. Dan saya sangka banyak orang yang menulis pada waktu itu tentang pengalaman Musa ataupun pengalaman mereka ketika keluar dari tanah Mesir. Dan pasti setiap orang menulis juga dengan caranya sendiri, dengan cara yang berbeda-beda. Maka masing-masing orang memiliki hasil karya kita katakan yang mungkin juga berbeda. Tetapi sekali lagi tulisan itu dibuat bukan semata-mata untuk mereka sendiri, tetapi untuk generasi berikutnya yang tidak mengalami peristiwa iman yang luar biasa yang sempat mereka alami bersama dengan Allah. Begitu. Berbeda mungkin dengan generasi zaman sekarang ini. Kita katakan seperti itu ya. Terutama untuk para pelajar atau untuk mahasiswa. Kecenderungannya berbeda. Perbedaannya apa? Misalnya seperti ini saya katakan. Orang-orang sekarang ini kecenderungannya lebih mengklaim tulisan itu, tulisan orang lain diakui seolah-olah menjadi tulisan kita. Maka penting yang saya katakan kejujuran ilmiah itu tadi ya. Kejujuran ilmiah, bahwa sebenarnya ketika kita menulis atau ketika kita membuat pekerjaan tugas atau makalah, kita sebenarnya mengambil
karya orang lain untuk kita, ya kan? Karya orang lain untuk kita, maka dengan cara itu kita wajib membubuhkan semacam catatan kaki atau sumber bahan atau daftar pustaka, menunjukkan bahwa tulisan itu bukan tulisan kita. Nah, kecenderungan orang itu zaman sekarang itu ya mencomot aja, artinya plagiat, mengplagiat karya orang lain yang bagus, bukan karya kita, tetapi dianggap itu sebagai karya kita. Dengan cara ya seperti itu, copy paste, mencontek, kita katakan memplagiat karya orang lain, lalu di situ dibubuhkan nama kita. Nah, itu kecenderungan orang zaman sekarang ini. Tidak semua tentu, tidak semua, tetapi kebanyakan. Nah, orang-orang pada waktu itu yang menulis kitab suci tidak ada kecenderungan itu sama sekali. Justru mereka itu mengambil nama tokoh-tokoh yang terkenal misalnya, atau nabi, supaya tulisan itu mendapatkan legitimasi, atau ya tulisan itu bahkan diterima oleh banyak orang karena tulisan itu atas nama nabi ini, misalnya Musa, kita katakan misalnya Musa. Tidak semua kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa, atau tidak semua Taurat 5 kitab itu ditulis oleh Musa. Buktinya apa? Bagaimana mungkin Musa menuliskan kematian, riwayat kematiannya sendiri? Ini salah satu contohnya. Lalu siapa yang menuliskan riwayat kematiannya itu? Pasti orang lain, ya kan? Pasti bukan Musa. Tidak mungkin orang yang sudah mati menuliskan riwayat kematiannya sendiri. Tetapi kenapa secara umum kitab Taurat itu ditulis oleh Musa, dianggap tulisan oleh Musa? Nah, supaya tulisan itu mendapatkan legitimasi atau diterima oleh generasi-generasi berikutnya, bahwa ini adalah karya dari Musa itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau masih bingung untuk tahap ini, nanti bisa bertanya atau bisa dipertegas dalam diskusi kita. Jadi teman-teman, kitab suci itu bukan sebuah buku yang turun jatuh dari surga, plek begitu lalu lengkap dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita tinggal buka, kita tinggal baca, atau ada yang menerjemahkan. Itu tidak ya, kita katakan seperti itu. Kitab suci itu bukan sebuah buku yang jatuh dari surga, melainkan ada orang-orang yang dipakai atau digunakan oleh Tuhan dengan kemampuan dan kecakapan mereka sendiri, sehingga tampak cukup banyak perbedaan dalam gaya bahasa, mutu karangan, bentuk sastra, dan seterusnya. Kemarin dalam video sebelumnya atau minggu lalu saya katakan yang paling nampak itu adalah kisah penciptaan dalam Kejadian bab 1 dan bab 2. Silahkan nanti dicek. Ada 2 kisah penciptaan yang berbeda. Kitab Kejadian yang bab 1 itu cukup panjang sekali, dituliskan dengan gaya bahasa yang seolah-olah itu Allah seperti manusia digambarkan begitu dekat, berjalan, marah, dan seterusnya. Tetapi dalam Kejadian bab 2 nanti dikatakan di situ, kisah penciptaan juga sama, tetapi lebih singkat. Mungkin tidak terlalu menarik dari soal gaya bahasa, karena ya hanya berapa kalimat, habis itu selesai, kisah penciptaan selesai. Maka mungkin kalau kita katakan dari gaya bahasa, mungkin lebih bisa dinikmati dari gaya bahasa Kejadian bab 1 dan seterusnya. Sekali lagi itu karena perbedaan kemampuan dan kecakapan dari penulis. Di situ tidak mau diperdebatkan siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Yang paling penting adalah mengungkapkan sesuatu iman yang sama. Suatu iman yang sama artinya bahwa kisah penciptaan itu ya berasal dari Allah, bukan dari yang lain. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Soal urutan siapa lebih dulu, apakah manusia dulu, apakah bumi dulu, dan seterusnya, apakah tumbuh-tumbuhan atau hewan dulu, itu tidak menjadi persoalan penting. Yang menjadi hal penting itu adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Dan manusia adalah ciptaan yang paling sempurna kita katakan dibanding ciptaan-ciptaan Allah yang lain.
Nah, seperti itu. Salah satu contoh ya, saya katakan salah satu contoh perbedaan gaya bahasa mutu karangan dan bentuk sastra yang sebenarnya bukan sesuatu yang sangat esensial untuk memahami iman kita terhadap tulisan suci yang ada dalam kitab suci. Saya kira sudah saya tandai di sini berwarna merah. Untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada beberapa hal yang kurang jelas yang mungkin perlu didiskusikan di pertemuan kita berikutnya, silahkan bertanya melalui WA boleh, dalam Google Classroom boleh, dalam komentar video ini juga boleh. Silahkan melanjutkan pekerjaan kalian, tugas-tugas kalian. Saya tunggu beberapa teman yang belum mengumpulkan. Lalu saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah berusaha untuk mengerjakan tugas itu dengan sedemikian rupa semaksimal mungkin. Sampai berjumpa kita di lain kesempatan. Tuhan memberkati.